warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'amillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suparman MPD yang dikenal dengan nama Mr. J selaku dosen pengampu kita dengan materi administrasi dan supervisi. Juga teman-teman mahasiswa sekalian, khususnya kelompok 3 semester 5A yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di video kali ini sebagai tugas membuat video vlog dari dosen pengampu kita, di mana video ini akan diisi dengan presentasi dari kelompok 3 dengan tema administrasi kesiswaan. Oke, kita mulai presentasi ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Musalli dari semester 5A. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pemateri yang pertama. Disilahkan untuk Bapak Rustam. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Musolli selaku moderator. Di sini kami langsung akan menjelaskan tentang administrasi kesiswaan. Tapi untuk lebih jelasnya, kami akan mendivisikan tentang administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Tidak mungkin lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik atau siswa menumbuh kembangkan perkara yang bertentangan dengan tujuan negara dan cita-cita peserta didik yang menjadi kliennya. Dalam menghadapi bidang garapan kesiswaan, sekolah dituntut untuk menumbuh kembangkan siswa melalui program tertentu. Dan program tersebut harus memiliki rekod untuk lembaga yang berupa catatan-catatan identitas peserta didik dan mereka yang berkaitan dengan peserta didik, baik berupa catatan, laporan, atau dan sebagainya, yang nantinya akan diberikan kepada orang tua, siswa, atau mereka yang membutuhkan laporan tersebut. Contoh seperti buku rapot itu. Kemudian siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. Administrasi kesiswaan seperti itu. Untuk administrasi kesiswaan itu dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian administrasi kesiswaan merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan, dan sampai dengan menamatkan siswa pendidikannya. Maka dari itu betapa pentingnya administrasi kesiswaan bagi sekolah, khususnya sekolah dasar atau menengah dan atas, tingkat SD, SMP sampai yang tingkat menengah atas. Khusus dalam bidang administrasi kesiswaan, kepala sekolah selaku koordinator atau segala pengelola atas segala yang ada di pendidikan, sekaligus koordinator pelaksana administrasi, di mana pelaksana administrasi meliputi siswa dan seluruh elemen yang ada di lembaga tersebut agar dapat bertanggung jawab penuh atas terlaksanakan kegiatan administrasi tersebut. Di antaranya ada beberapa hal yang
pelaku atau pelaku administrasi dalam suatu lembaga. Di antaranya ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk kegiatannya itu adalah ada penerimaan siswa, pengelompokan siswa, kehadiran dan tidak kehadiran di sekolah. Itu terus kemudian ada penilaian kemajuan siswa. Terus yang terakhir selanjutnya yang kelima itu adalah laporan kemajuan siswa. Naik kelas atau tidaknya siswa itu ada di pengaturan kepala sekolah. Terus kemudian bimbingan kepada siswa. Nah, bimbingan siswa ini dilaksanakan kepada guru. Kemudian guru membimbing siswanya agar menjadi lebih baik. Terus kemudian ada yang terakhir itu adalah pelayanan. Pelayanan kesehatan siswa serta mutasi siswa. Nah, mutasi siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka kepala sekolah, kepala tata usaha, dan guru bersama-sama bertugas ketatausahaan bersama-sama memikul tanggung jawab dalam hal mengurusi administrasi kesiswaan, khususnya dalam menghimpun, mencatat, memelihara data atau informasi atau aspek-aspek perkembangan siswa. Itu tugasnya. Kemudian layanan khusus yang untuk menunjang manajemen peserta didik ini ada beberapa hal. Di antaranya ada 4. Yang pertama itu tentang layanan perpustakaan. Kalau tidak ada perpustakaan, bagaimana kita mendapatkan informasi untuk para siswa kan gitu. Kedua, melayani informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui kolektif bahan pustaka. Jadi perpustakaan sangat penting bagi kita atau selaku siswa untuk memperoleh wawasan yang lebih luas. Terus yang ketiga itu adalah layanan kantin atau kafetaria. Nah, di sekolah pasti ada itu. Kemudian layanan kesehatan UKS. Ini perlu ditekankan lagi bahwasanya di sekolah harus ada UKS karena takut ada hal yang kurang hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Untuk proses administrasi itu adalah peserta didik atau siswa adalah seluruh tugas proses kegiatan yang direncanakan. Sekali lagi, proses administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta dilakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh pegawai, pegawai dan semacamnya agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien pada siswa demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Secara kronologis, operasional rentangnya kegiatan mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan alias exit keluar dari lembaga tersebut karena telah lulus atau meninggal dunia, putus sekolah atau karena sebab-sebab hal lainnya sehingga ia terdaftar lagi sebagai peserta didik sekolah tersebut. Jadi ketika kita berada di pelaku administrasi di dalam lembaga, kita harus mengurusi mulai dari penerimaan peserta didik baru, kemudian sampai mereka lulus atau mereka hijrah atau lulus dari lembaga tersebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi yang kedua, yakni tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Silahkan pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. B. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum administrasi kesiswaan adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik
agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini diharapkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah secara keseluruhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pembahasan pemateri sebelumnya, bahwasanya pemateri sebelumnya sudah menjelaskan dan dapat ditegaskan bahwa tujuan administrasi kesiswaan adalah untuk mengatur segala bentuk kegiatan yang dapat menunjang proses pendidikan siswa agar lebih lancar dan sesuai dengan harapan, dan dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan khusus dari pada administrasi kesiswaan terdapat 4 poin. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan pengetahuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Sedangkan poin ketiga yaitu untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Poin keempat yaitu peserta didik dapat mencapai kesejahteraan yang lebih lanjut dan juga dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menindaklanjuti dari materi sebelumnya yang akan menjelaskan tentang fungsi administrasi siswa, yaitu ada 2, ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Sedangkan yang secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus ialah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa ada hambatan, baik dalam fungsi sosial peserta didik, penyaluran aspirasi peserta didik, serta fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi administrasi kesiswaan yang lebih terperinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada sesi yang terakhir, yakni kesimpulan yang mana sudah dipaparluaskan terkait materi oleh pemateri yang lain. Maka terkait kesimpulan ini, yakni saya yang akan saya sampaikan. Pertama, administrasi kesiswaan. Kita sudah mengenal namanya administrasi kesiswaan itu yang bagaimana sudah dijelaskan oleh pemateri. Namun hal yang akan saya sampaikan yakni yang pertama, karena ini administrasi sekolah, maka sekolah itu perlu suatu yang mengkepalai lah istilahnya, yakni apa, kepala sekolah. Nah, administrasi kesiswaan ini mesti harus dijalankan, yakni siapa eksekutornya? Yang pertama adalah kepala sekolah selaku sebagai eksekutor yang harus mampu menjalankan, harus mampu aplikasikan administrasi kesiswaan ini untuk peserta didik ini sebagaimana mestinya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar berlangsungnya kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan tujuan utamanya, dengan sesuai prinsip tujuan administrasi tersebut. Hasilnya banyak kalau kita urai
Namun hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait kesimpulan. Selebihnya kami mohon maaf. Akhirnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.